Allah Azza wa Jalla di ayat yang ke-22 memberikan satu pertanyaan. Tapi pertanyaannya ini tentu saja tidak membutuhkan jawaban. Allah memberikan pertanyaan seperti ini. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Kata Allah, manakah orang yang jauh lebih mendapatkan hidayah di sisi Allah? Manakah orang yang layak dan ada dalam jalan yang lurus? Kalau mau dibandingkan, apakah mereka yang nanti di hari kiamat berjalan dengan menggunakan muka mereka yang ditutup, atau mereka yang menggunakan kaki mereka berjalan dan mereka berjalan menuju jalan yang lurus? Ayat ini sebenarnya menjadi semacam permisalan. Permisalan yang pertama, kata Allah, ada orang yang dengan sengaja menutup mukanya dengan tangannya. Maksudnya apa? Ini permisalan orang-orang yang menolak adanya kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Sementara di tempat yang lain atau dalam kondisi yang sama, ada orang yang yamshi ala siratal mustaqim. Mereka berjalan dengan nyamannya dan jalan yang mereka tempuh itu adalah jalan yang lurus. Maka pastinya kan orang yang menutup mukanya dengan tangan, dengan orang yang jalan dengan jelasnya, pasti akan mengalami keterarahan yang paling jelas adalah orang yang jalan tanpa menutup mukanya. Maka orang yang menutup mukanya ini, kalau kata para ulama ahli tafsir, dicontohkan seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab. Mereka tahu bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu sebuah ajaran yang benar, tapi mereka menolak kebenaran tersebut. Sementara di saat yang sama ada orang-orang seperti, sebut saja paman Rasulullah SAW yang lain, seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, atau seperti kalau dalam kitab tafsir itu disebutkan seperti Abu Bakar, seperti Ammar bin Yasir dan seterusnya. Mereka ini memilih jalan yang dimana kemudian telah digariskan oleh Allah kepada Rasulnya. Maka tentu saja akan beda kualitas hidupnya. Sebagaimana pula ketika dalam urusan peribadatan, mereka jauh lebih jelas tata cara ibadahnya seperti apa. Ayat ini yang Allah memberikan hikmah salah satunya kepada kita bahwasanya kalau ingin selamat dalam kehidupan dunia, nggak cukup mengenal siapa Allah tanpa kemudian kita tahu bagaimana cara kita menyembah Allah. Ambil contoh nih, yang lagi ramai sekarang di media sosial, Pak. Di Pandeglang, Banten. Boleh nyebut nama nggak? Mohon maaf ya. Karena para ulama menyebutkan hukum menggibah orang itu haram kecuali hanya beberapa kondisi. Oleh Imam An-Nawawi disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Salah satunya adalah menyebutkan kesesatan tokoh tertentu agar umat tidak terjebak dengan kesesatan. Sebut saja Muhammad Gufron. Mendengar namanya nggak, Pak? Ya sering muncul tuh kalau di YouTube, di TikTok, dia kan mengatakan nih, Allah mengatakan kalau dia sudah janjian sama malaikat bukan nakir, sudah apalagi diberikan kemampuan oleh Allah untuk menguasai bahasa Suryani katanya. Bahasa Suryani itu bahasa yang pertama kali katanya, bahasa yang pertama kali diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Nah, kan sepanjang sejarah ketika Nabi Adam wafat dan seterusnya, bahasa itu hilang lalu kemudian diajarkan oleh Allah kepada dirinya. Dan insya Allah nanti katanya di alam kubur, di padang mahsyar kita pakai bahasa Suryani lagi. Kalau dilihat sih, tapi ya subhanallah banyak orang yang ngikutin apa yang dia umumkan. Makanya kalau saya selalu bahasanya yang guyon. Kalau Dajjal nanti datang ke Indonesia, banyak banget pengikutnya kali ya. Nah, untuk yang seperti itu aja banyak yang mengiyakan dan banyak yang percaya.
Gitu. Nah, dalam hal ini, ikhwatillahi, orang-orang yang sekedar mengenal Allah saja tanpa tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah, pasti nggak punya tolak ukur ibadah yang jelas. Ya, saya ambil contoh yang lain umpamanya. Ini kan sekarang lagi musim haji nih. Kalau orang Tasik biasanya melakukan ziarah kemana? Ke Pamijahan. Di Pamijahan itu ada semacam gua, dulu katanya Prabu Siliwangi bertapa di situ. Terus di gua itu ada rumah. Ada orang Tasik nggak? Enggak. Sampai jauh ya Tasik sampai Jadi kan ada kepercayaan ya, kalau di lubang itu, kalau kita katanya ngelihat lubang itu, nanti muncul-muncul di Mekah. Jadi orang datang, miris itu, masuk ke lubang itu sambil bertabiat. Labbaik Allahumma labbaik. Ada seperti itu ya Allah gitu ya. Atau ya yang contoh yang lain itu tuh di daerah Pandeglang ada hikayat batu Al-Quran. Jadi katanya dulu ada Syekh Nasruddin atau siapa gitu. Ya, sebut saja ketika beliau lagi sedang berjalan di sebuah danau kecil, tiba-tiba beliau tenggelam. Pas keluar dari air, tiba-tiba keluar dari sumur Zam-Zam. Gimana ceritanya gitu ya? Iya udah bukan. Akhirnya keluar dari sumur Zam-Zam, pilihlah langsung menunaikan haji. Selesai menunaikan haji, mau balik lagi ke Indonesia, lewat sumur Zam-Zam lagi. Keluar di Pandeglang tadi. Nah ketika dia keluar, ceritanya itu sumur Zam-Zam katanya keluar terus dari lubang tersebut. Maka Syekh Nasruddin khawatir kalau sumur Zam-Zam yang ada di Saudi habis karena kesedot. Akhirnya katanya minta doa kepada Allah bagaimana caranya agar air Zam-Zam dari lubang itu bisa berhenti. Maka katanya dapat ilham, ambillah kitab Al-Quran yang ada di tanahmu itu, lalu bahasanya sumpal, jadikan Al-Quran itu untuk apa namanya, menyumbat lubang itu biar tidak lagi keluar air Zam-Zam. Akhirnya disumpelin dan izin Allah katanya Qurannya berubah jadi batu besar. Maka dikenallah batu Al-Quran. Tapi masalahnya kan ada yang kayak gitu masyarakat kita ya. Maka kalau orang beribadah kepada Allah tanpa punya aturan yang jelas, akhirnya yang aneh-aneh pun bisa dipercayai. Sepanjang sejarah, sepertinya pemerintah Saudi juga belum punya pipa dari Mekah ke Madinah untuk kirim air Zam-Zam. Oh, ini dari Mekah ke Banten, luar biasa. Gitu ya. Kalau nggak gitu mah nanti Departemen Agama udah nggak perlu bagian haji lagi. Kalau udah masuk aja semuanya pada ke lubang. Tapi biinilah subhanallah sampai detik ini masyarakat kita sebagian masih punya kepercayaan. Yang lagi musim haji seperti ini, kalau datang ke Tasik dan seterusnya ke daerah Pamijahan, ya orang masuk ke gua itu sampai talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Nanti pas masuk ke lubang itu keluar kan bingung pulangnya lagi kayak gimana. Nah itu hal-hal yang ada di masyarakat kita, dan secara umum menghilangkan hal-hal yang berbau tahayyul khurafat itu terus terang jauh lebih berat. Ya, jauh lebih berat dibandingkan secara umum masyarakat yang lebih awam atau katakanlah mereka yang non muslim, terus kita ajak dan dakwahi masuk Islam secara umum biasanya jauh lebih mudah. Nah oleh karenanya Allah, kembali ke pembahasan kita, Allah Azza wa Jalla kemudian memberikan semacam perbandingan. Coba mana yang lebih baik? Orang yang menutup wajahnya dengan tangannya karena nggak mau tahu mana yang namanya jalan kebenaran, atau orang yang membuka wajahnya selebar-lebarnya hingga akhirnya dia tahu jalan yang lurus itu yang mana. Maka para ulama ahli tafsir mencontohkan
Mana yang lebih baik antara Abu Jahal dengan Hamzah? Mana yang lebih baik antara Abu Lahab dengan Ammar bin Yasir dan seterusnya?